Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi ya salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallim Adam 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahhimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tawil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insyaallah di pagi hari ini kita teruskan lagi membaca kitab Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi, sunnah-sunnah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpunkan seorang yang sangat mahir dalam hadis. Dia disebut namanya Imam At-Tirmidzi. Nama yang betul Abu Isa Muhammad bin Isa. Kalau ditanya orang siapa nama Imam Tirmidzi, Muhammad bin Isa At-Tirmidzi dari negeri Tirmiz. Tirmidzi ini satu negeri. Ya, dia himpunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ulama-ulama yang pilih daripada begitu banyak kitab-kitab hadis. 6 kitab. Mereka kata kutubus sittah dan mereka kata ummahatu kutubil hadis. Ibu segala kitab hadis. Kitab-kitab ini kitab yang besar ini. Salah satu daripada kutubus sittah, kitab yang 6 yang disebut namanya ummahatu kutubil hadis, ibu atau induk segala kitab hadis. Kitab yang 6 itu ialah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi. Yang keempat, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya, kalau kamu dengar itu hadis riwayat Tirmidzi, inilah kitabnya, masya-Allah, kitab yang sangat besar dalam hadis. Dan kita sedia maklum hadis yang riwayatkan Bukhari dan Muslim semuanya hadis yang sahih. Adapun Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah masuk kitab kita ini ada campuran hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Nabi SAW bersabda, Nadarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Allah bagi nur kepada orang yang mendengarkan sabda-sabdaku. Dengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Allah bagi nur itu.
kepada orang yang mau mendengarkan sabda-sabdaku dan dia jaga, dia pelihara. Orang dahulu, orang alim dahulu dia hafal itu dan dia sampaikan sebagaimana yang dia dengar. Kalau begitu tugas kita dengar, faham, amalkan dan sampaikan. Ya, Allah bagi nur itu dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita semua berhajat kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terperdaya dengan orang kata itu apa hadis, cukup Quran saja. Tuan-tuan puas sekalian, Quran sendiri pun menyuruh kita supaya mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan kepada kamu oleh Rasul, kalau Rasul ya datangkan kepadamu sesuatu, maka kamu ambil. Dan apa yang dia larang, maka kamu terlaranglah. Apa yang disuruh Nabi buat, karena itu juga sama yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dilarang Nabi, jangan buat, karena itu juga adalah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada bercanggah itu. Apa yang disuruh Tuhan, itulah yang disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Malahan Nabi menerangkan bagaimana cara membuatnya. Dan apa yang dilarang pun begitu juga. Ya, tidak ada itu satu perkara disuruh Tuhan dilarang Nabi. Atau itu yang dilarang Nabi, ya disuruh Tuhan. Tidak ada. Satu pun tidak ada itu, tuan puas sekalian. Ya, barakallahu fiikum. Mudah-mudahan kita daripada orang yang mengamalkan apa yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan puas sekalian, kita masih lagi cerita tentang apa? Tentang surga. Ya, insyaAllah pada pagi hari ini kita akan baca babu maja'afi sifati simari ahlil jannah. Tuan-tuan puas sekalian, Sahih Sunan At-Tirmidzi disarahkan ulama-ulama besar. Salah satu daripadanya orang negeri Perak, Lubuk Merbau. Oh, masya-Allah, Lubuk, orang kita, orang Melayu. Ya, yang saya tahu dia sajalah satu orang di antara kita yang mensyarahkan salah satu daripada kitab yang 6. Ya, Syekh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi, Lubuk Merbau, Al-Azhari. Dia belajar di Azhar, ya. Mudah-mudahan dia rahmati Tuhan. Dia sudah berpulang ke rahmatullah. Dia bagi nama Bahrul Madi, syarah bagi Sunan At-Tirmidzi. Ya, yang ada kitabnya dia ada Jawi dan ada Rumi. Jawi itu tulisannya tulis Arab, tetapi bahasanya ya bahasa Melayu. Ya, juzuk yang ke-18. Juzuk 18, ya muka surat 27. Barakallahu fikum. Itu yang apa? Yang Jawi. Yang Rumi muka surat 41. Jadi kamu tengok 27, muka surat 27 atau 41. Barakallahu fikum. Tuan-tuan puas sekalian, kita masih lagi cerita surga. Mudah-mudahan kita daripada ahli surga. Kamu kata amin. Amin, amin. Allahumma adakhinnal jannah. Allahumma adakhinnal jannah. Ya Allahumma adakhinnal jannah. Kita baca sama. Allahumma adakhinnal jannah. Allahumma adakhinnal jannah. Ya Tuhan, masukkan kami ke dalam surga. Ya amin, amin. Kalau tidak, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita baca sama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allah. Kalau tidak, ya satu doa yang sangat disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malahan sebagian ulama mengatakan sayyidud doa, penghulu segala doa. Semua orang mesti hafal ini. Kita baca sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Tuhan kami, bagi kami kebaikan di dunia. Kita mau baik di dunia ini dan kebaikan di akhirat. Dunia akhirat kita biar dapat kebaikan dan lepaskanlah kami daripada api neraka. Adapun minta surga, tuan-tuan puas sekalian, sebenarnya doa ini sangat tawadu. Seolah-olah dia kata Allah tak layak minta surga. Apa yang kita buat? Tuan-tuan puas sekalian, Allah. Surga itu sangat berharga sekali. Tapi sekurang-kurangnya lah selamat daripada api neraka. Tapi kalau selamat daripada api neraka, mana pergi? Surga, karena dua saja tempat. Imma syakiran wa imma kafura. Ya, sama ada dia orang yang kufur atau bersyukur, sama ada ahli neraka atau ahli surga. Mudah-mudahan kita daripada ahli surga. Kamu kata amin, amin.
Tuan-tuan puan sekalian, ahli surga itu khalidina fiha abada. Selama-lamanya. Allah. Bukan 1000 tahun, bukan 100.000 tahun. Allah, bukan 1 juta tahun. Tapi untuk selama-lamanya. Barakallahu fiik. Neraka pun begitu juga. Na'udzubillah. Tuan-tuan puan sekalian, orang kafir itu, kalau dia kafir, kekallah dia di dalam api neraka. Adapun orang beriman, kalau masih ada iman dalam hatinya, kalau dia buat maksiat pun ditimbang. Ada hisab, ada mizan, timbangan. Ya, kalau masih ada lagi walau sebidi zarrah dalam hatinya daripada iman, kalau dia buat dosa pun masuk neraka dulu, akhirnya masuk surga. Ada dalam hadis Nabi SAW. Tuan-tuan puan sekalian, ya, muka surat berapa tadi? Saya 27, yang Jawi, yang Rumi 41. An Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa dzukira lahu sidratul muntaha qala yasirur rakibu fi dhillil fanani minha mi'atah sanatin au yastadhillu bi dhilliha mi'atu rakibin sakka yahya fiha farashul dhahabi ka'anna samarahal kilalu hasanun gharib. Tuan-tuan puan sekalian, tajuknya ialah bab maja'a fi sifati simari ahlil jannah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan buah kayu orang-orang di dalam surga. Oh, masya-Allah, buah dalam surga itu. Barakallahu fiik, buah di dalam surga. Insya-Allah mudah-mudahan kita boleh makan buahnya nanti. Allah, ya. Tuan-tuan sekalian, orang dalam surga itu apabila dia makan sesuatu, dia kata minta lagi. Apabila ini sama dengan yang itu rupanya, tapi rasanya lain. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati. Kau beri kabar gembira kepada orang yang beriman dengan amal salih. Annalahum, bahwa bagi mereka jannatin tajri min tahtiha, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai. Kullama ruziku minha, setiap dibagi mereka rezeki. Ya, kullama ruziku minha min samaratin, daripada buah. Ya, kullama ruziku minha min samaratin qalu hadzal ladzi ruziqana min qablu. Kullama ruziku minha min samaratin qalu hadzal ladzi ruziqana. Ini sama seperti yang tapi rupanya rasanya lain. Tuan-tuan puan sekalian, kullama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqana min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Dijadikan sama tetapi rasanya lain. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan sama seperti di dunia tapi rasanya lain. Tuan-tuan puan sekalian, di dunia ini macam kita makan ya buah-buahan, ya, tapi apabila kita makan, oh masya-Allah, ya tidak sama seperti yang di surga. Yang di surga bila kita makan sesuatu, ya maka makan lagi biarpun sama tapi lagi sedap, lagi sedap, lagi sedap, lagi sedap. Allah. Tuan-tuan sekali, kita semua pernah makan durian kan? Ya, terkadang kita makan durian, rupanya ujungnya tu tak sedap. Barakallahu fiik. Tapi di surga tidak. Barakallahu fiik. Boleh insya-Allah? Barakallahu fiik. Boleh. Dan kita baca terjemahannya. Dia kata daripada Asma binti Abi Bakar. Siapa Asma binti Abi Bakar? Anak daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, perempuannya Asma namanya. Diberadik dengan siapa? Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan disebut ya baginya Sidratul Muntaha. Tuan-tuan Sidratul Muntaha, pokok yang terakhir. Tuan-tuan sekalian, Imam Tirmizi masukkan ini Sidratul Muntaha. Mungkin dia masukkan karena pokok di dalam surga itu pun begitu jugalah. Tuan-tuan sekalian, saya bawa satu kitab lagi, Tuhfatul Ahwadi. Ya, lil Imam Al-Hafiz Abul Fida Muhammad Abdul Rahman bin Abdul Rahim Mubarak Puri. Ya, juzu yang keberapa ni? Juzu sabi, juzu yang ke-7. Ya, dia kata babu majafi sifati, ya, bab sifati ya simaril jannah. Muka surat 253, miatain salah satu wa khamsin. Baik, tuan-tuan sekalian, ya, kita terjemahkan lagi daripada kita baca terjemahnya daripada Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anha. Dia berkata,
Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan disebutkan baginya tentang Sidratul Muntaha, pokok penghabisan, penghujung. Tuan-tuan puan sekalian, Sidrat waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan apa yang dibawa untuk Isra dan Mi'raj itu. Ya, tuan-tuan puan sekalian, ya sampai di Sidratul Muntaha, ya rupanya orang yang di bawah tidak boleh naik ke atas lagi, orang yang di atas tidak boleh turun lagi. Malaikat-malaikat itu begitu. Maka disebut namanya Sidrah, itu pokok muntaha penghujung, pemisah. Yang di atas tidak boleh turun, yang di bawah pun tidak ada, tidak boleh naik lagi. Disebut namanya Sidratul Muntaha. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya disebutkan ayat, Samping itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan kepada Nabi Sidratul Muntaha, maka dia berkata sabdanya, ia berjalan penunggang ya pada naungan ya dahannya daripada 100 tahun. Oh masya-Allah, pokoknya sangat besar-besar. Ya tuan-tuan puan sekalian, ya ataupun orang yang dipayunginya, dinaunginya 100 penunggang. Oh masya-Allah. Tuan-tuan puan sekalian, ya syak katanya Yahya rawi ini hadis ini. Dan padanya pula ada rama-rama emas. Oh, masya-Allah, di dunia ini ada rama-rama biasa saja. Tapi kalau di surga itu tuan-tuan puan sekalian, rama-ramanya daripada emas. Ya. Kemudian seolah-olah katanya buahnya ya tempayan, kilal ya hasanun gharib. Hadis ini hadis hasan lagi gharib. Boleh tuan-tuan sekalian, tak boleh dibayangkan lagi lah, senang saja. Kalau surga itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang beriman dalam surga itu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Oh masya-Allah. Pernah tengok yang cantik-cantik? Ya belum lagi. Ya ada satu orang dia tengok yang cantik, dia kata, oh macam dalam surga katanya, belum lagi. Ya dengar, ya, tapi tidak pernah didengar oleh telinga, malahan tidak pernah terlintas dalam hati. Nama saja. Ya, barakallahu fiik. Dia kata daripada emas dan perak, tapi samakah emas dunia dengan emas perak? Tidak. Barakallahu fiik. Kita percayalah dengannya sebagaimana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, barakallahu fiikum. Apa namanya? Zatnya buahnya seperti tempayan. Kamu pernah tengok tempayan? Orang Indonesia dia guci. Tempayan yang besar tempat air itu. Ya. Ya. Kalau buah ketapannya, ya apa namanya tu? Unap. Ya, buah apa namanya? Buah anggur. Kecil-kecil saja, kecil-kecil saja. Tapi ini satu tempayan, macam satu oh masya-Allah besar itu tuan-tuan pas sekalian. Tapi jangan lupa kita pun besar. Sebagaimana besarnya Nabi Adam alaihissalam. Cantik-cantik. Tak ada orang tua lagi dalam surga. Tengok yang di depan saya ini semua orang-orang tua ni. Semua jadi orang muda. Umur berapa? 33 tahun. Oh masya-Allah. Barakallahu fikum. Ya barakallah. Mudah-mudahan kita daripada ahli surga. Ya, dalam surga tidak ada lagi buang air besar, buang air kecil. Masya-Allah. Ya, baunya bau kasturi. Jangan ingat kalau dia dikiringan lagi busuk lah. Tapi tidak. Jadi dunianya sudah berubah. Hidupnya sudah berubah. Masya-Allah. Barakallahu fikum. Ya. Okey, insya-Allah. Ya. Ini motivasi kepada kita untuk bersungguh-sungguh buat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niat. Ya, jangan berdoa saja, tapi buat ibadah. Ya, masuk surga itu semata-mata kurnia Tuhan, tapi darjat pangkat di dalam surga itu barakallahu fikum ialah dengan amal. Bicara lalu kan, berapa tingkat surga itu? 100 tingkat kan, masyaallah. 100 tingkat. Tuan-tuan puan sekalian, satu tingkat itu antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi, masyaallah. Baik, tuan-tuan puan sekalian, kita baca dalam syarahnya bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan buah ya kayu orang-orang di dalam surga. Ketahuilah kiranya hai saudaraku. Kata siapa? Kata ya Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Di dalam surga itu pohon-pohon kayu ya sangat besarnya. Cukup pula dengan besar buahnya.
Jadi kalau pokoknya besar, buahnya pun besar. Dan sebenarnya orang-orangnya pun besar-besar. Oh, Masya Allah. Barakallahu fikum ya. Jadi sudah berubah. Ya, kehidupan kita, keadaan kita sudah berubah. Dan semuanya senang-senang sajalah. Tuan-tuan pas sekalian. Semua senang. Maka itulah yang didatangkan oleh Abu Isa, Imam Tirmidzi. Dia menyerangkan hadis itu di dalam sunannya. Dengan katanya. Ini kata siapa? Imam Tirmidzi rahmatullahi taala alaih, hadis yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini dalam syarahnya ya. Wa dzukira lahu sidratul muntaha qala yasirur rakibu fi zillil fanadi minha ya mi'ata sana au ya yastazillu bi zilliha mi'atu rakib dan syakka Yahya fiha farasul zahabi ya farasus zahabi ka'anna samarahal kilal. Barakallah. Ini ya hadisnya dia terjemahkan, diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, anak daripada Abu Bakar, adik beradik dengan Aisyah radhiyallahu anha. Namanya Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. Katanya telah aku dengar. Dia yang menyampaikan hadis ini. Asma dia berkata aku dengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, dan disebut orang baginya akan pohon Sidratul Muntaha. Ya, yang ada pohon itu sebelah atas langit yang ketujuh. Tempatnya itu di atas langit yang ketujuh. Waktu Nabi dan Isra dan Mi'raj itu, tuan-tuan puas sekalian, ya, ada disebut ya hadis Mi'raj. Ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim ada disebut summa rufi'atu ila sidratil muntaha. Aku pun dinaikkan sampai ke sidratil muntaha. Sidratil muntaha ini di atas langit yang ketujuh. Ya, itu cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik ya. Dan di sini ada disebut ya, dia disebut sebabnya disebut Sidratul Muntaha, pokok yang penghujung atau sempadan. Ya, tuan-tuan puas sekalian, karena katanya ya orang yang malaikat yang di bawah tidak boleh naik ke atas dan yang di atas pun tidak boleh lagi turun ke bawah. Ya, intahabi ila sidratil muntaha. Dalam syarahnya saya baca, ya dia berkehinggaan denganku kepada sidratul muntaha. Ya, huwa fis sama'i sadisa, dalam riwayat langit yang keenam. Ya, wa innaha yantahi. Ya, di situlah penghujung. Ma ya'ruju ya minal ardi. Siapa yang naik sampai situ dari bumi tidak boleh terus lagi. Ya, ya. Dan kepadanya jugalah orang yang di atas, yaitu tidak boleh turun ke bawah lagi. Ya, walau bagaimanapun dengan izin Allah, tidak boleh melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, ada disebut ya, sebenarnya disebut ya Sidratul Muntaha. Malaikat-malaikat pun tidak boleh naik lagi. Ya, yang boleh naik daripadanya ialah tidak ada seorang pun yang naik melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Isra dan Mi'raj itu. Ya. Selepas langit yang ketujuh, tuan-tuan puas sekalian, Jibril pun dia tidak boleh naik lagi. Barakallahu fikum. Nabi sendiri yang naik ke Sidratul Muntaha sampai ke mustawa ada disebutkan. Baik, tuan-tuan puas sekalian, ya, dia kata dalam syarahnya ni, ya, Nabi SAW bersabda ya, dan disebut orang baginya akan pohon Sidratul Muntaha, pokok yang penghabisan, penghujung, ya, yang ada pohon itu sebelah atas langit yang ketujuh, ya, langit yang ketujuh. Barakallahu fikum, ya. Dan ya, ialah sempadan ya bagi malaikat. Ya.
yang sebelah atasnya tiada boleh turun ke bawah itu, dan malaikat yang sebelah bawahnya tidak boleh naik ke sebelah atas itu. Oh, Masya Allah. Itu peraturan Tuhanku. Kalau tidak diberitahu Nabi SAW, kita pun tidak tahu. Rupanya malaikat itu dia ada sempadan dia. Langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh. Batu Sidratul Muntaha. Habis situ saja. Sidratul Muntaha itu penghujung. Ya. Dan Nabi SAW pun berpisah dengan Jibril di Sidratul Muntaha. Dan dia tunjukkan rupanya yang asal itu. Mempunyai begitu banyak sayapnya. Masya Allah, tuan-tuan puas sekalian. Maka kemudian Nabi SAW naik ke atas lagi. Mustawa dikatakan Nabi SAW sendiri. Tidak lagi bersama dengan Jibril alaihi salam. Baik, tuan-tuan puas sekalian, jadi malaikat yang di bawah, sampai di Sidratul Muntaha saja, yang di atas pun tidak boleh lagi turun ke bawah. Malahan dikatakan tidak ada itu yang naik selepas Sidratul Muntaha melingkar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan siapa? Kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh berjalan orang yang menunggang kenaikan di bawah naungan satu pohon daripadanya 100 tahun. Maksudnya sangat besar, tuan-tuan puas sekalian. Barakallahu fikum Di sini katanya menunjukkan besarnya pokok itu, ataupun bernaung di bawah naungannya itu 100 orang. Tunggangan. Barakallahu fikum. Maksudnya naungan pokok itu sangat besar-besar, tuan-tuan puas sekalian. Barakallahu fikum. Yang salah satu daripadanya bercocok tanam di dalam surga adalah hadis Nabi SAW. Apabila Nabi SAW berjumpa dengan Nabi apa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Langit yang keberapa? Langit yang ketujuh. Barakallahu fikum. Dia bersandar dekat Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini, tuan-tuan puas sekalian, dia satu apa dengan Kaabah Baitullah. Kalau di bumi ini Kaabah Baitullah di Makkahul Mukarramah, maka di langit ada lagi satu lagi namanya Baitul Ma'mur. Situlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesuai sekali. Karena di bumi ini dia membangunkan Kaabah Baitullah, mengangkatkan bangunannya dengan anaknya siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Maka tempatnya di langit pun langit yang ke-7. Masya Allah, tuan-tuan dan puan sekalian, sekiranya dijatuhkan kata sesuatu daripada Baitul Ma'mur itu betul-betul ke Kaabah Baitullah, maka rupanya sebagaimana manusia menghadap kepada Kaabah Baitullah, maka yang di langit itu pun menghadap ke mana? Ke Baitul Ma'mur. Oh, Masya Allah, luar biasa nih tuan-tuan dan puan sekalian. Barakallahu fikum. Jadi Sidratul Muntaha itu di atas langit yang ke-7 lagi. Pokok yang sangat besar sekali. Dia kata 100 orang tunggangan boleh bernaung di bawah pokok itu dengan tunggangannya. Telah Syak Yahya yang meriwayatkan hadis ini. Ada mengatakan perjalanan, ada mengatakan sebanyak orang itu. Maksudnya pokok-pokok di dalam surga itu sangat besar. Apabila Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Nabi Ibrahim, sampaikan salamku kepada umatmu. Beritahu kepada mereka, surga itu tanahnya sangat subur. Suruh mereka bercocok tanam. Bercocok tanam. Tanam pokok di sana. Maka dia berkata, untuk menanam pokok di sana, apa baca? Subhanallah. Kita baca sama. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Jangan bermain-main, tuan-tuan puas sekalian. Masya Allah. Ini disebut nama Al-Baqiyatus Salihat. Yang kekal. Harta kita itu belum tentu kita bawa. Tapi kalau yang ini dah bawa lah, Masya Allah. Kita akan tengok nanti, hari pahalanya. Tuan-tuan, satu pokok di dalam surga. Satu riwayat dengan la haula wala quwata illa billah. Kita baca sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Boleh tuan-tuan sekalian?
kita perbanyak pokok kita di dalam surga. Bila sudah banyak pokok, tentu kita boleh masuk. Allah, gerannya pun sampai dah. Dan bolehlah masuk. Boleh tuan-tuan sekalian? Jangan anggap remeh itu. Ya. Ada satu orang dia kata, bagilah aku amalan yang besar pahalanya. Ya, kita kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar wala haula wala quwwata berbanyak. Dia kata ini amalan yang biasa ni. Yang biasa. Dia mau yang luar biasa. Sebenarnya tidak perlu luar biasa asalkan itu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa zikir yang paling afdal apa? La ilaha illallah. Ya, dan itu sudah ada dalam yang 4 tadi. Tengok subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu wala ilaha illallah. Ada 4. Habul kalam ilallahi arba. Perkataan yang paling kasih kepada Allah ada 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang 4 ini yang paling mulianya apa? La ilaha illallah. Ya, Nabi Musa begitu juga ya Tuhan katanya, bagi aku amalan yang aku beramal dengan yang berzikir dengannya. Firman Tuhan bacalah la ilaha illallah. Semua orang baca itu katanya. Allah. Firman Tuhan. Ya, kalau diletakkan la ilaha illallah satu dacing. Dacing itu kan ada tempat apa namanya tu? Ya, penimbang itu kan. Dia kan dua apa namanya dua? Apa namanya tu? Ya, dacing ya, barakallahu fikum. Ya, letakkan sebelah itu dunia ini dan apa-apa yang ada pada dunia, langit dan bumi. Dan tempat satu itu la ilaha illallah, la ilaha illallah itu lebih berat lagi. Allah. Barakallahu fikum. Jadi jangan kita anggap remeh tuan-tuan puan sekalian. Ya, kita perbanyak menanam pokok di dalam surga. Ya, karena surga itu sangat luas dan pokoknya sangat besar, dengan harapan apabila pokok kita sudah banyak di dalam surga, maka Allah, kita boleh masuk surga. Barakallahu fiik. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Tapi jangan amin saja kan, mesti beribadah lah. Barakallahu fiik. Semua orang suka kalau dengar surga. Allah, itu namanya roja. Harapan ada, tapi jangan harapan sangat. Katanya kalau bersangatan harapan itu berangan-angan saja. Mesti ada takut. Naudzubillah, boleh juga masuk neraka. Tapi biarlah diseimbangkan. Kalau kita hendak buat taat belasan malas, Allah, surgamu ya Tuhan sangat hebat. Aku nak masuk surga. Tuan-tuan puan sekalian. Dan kalau hendak buat maksiat, kita naudzubillah. Ya, azabmu sangat pedih. Ya, ada satu ayat saja. Dia dihimpunkan di antara khauf dan raja, harapan dan takut. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi wal azabul alim. Ya, beritahulah Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi wal azabul alim. Beritahu hambaku, ya, bahwa Nabi ibadi anni, sesungguhnya aku ghafurur rahim, pengampun lagi pengasih. Ya, dan sesungguhnya adabku sangat pedih. Antara dua, tuan-tuan sekalian. Ya, walau bagaimanapun kalau kita sudah di akhir hayat, biarlah harapan itu lebih. Ya, tuan-tuan sekalian. Barakallahu fikum wa barakallahu fikum. Ya. Padanya ada rama-rama. Ya, padanya ada rama-rama emas berterbangan ke sana kemari. Oh, masya Allah, tuan-tuan sekalian, di surga itu luar biasa. Ada lagi rama-rama di dunia ini pun ada rama-rama. Kalau pergi dekat pokok-pokok itu ada rama-rama. Tapi adakah rama-rama emas? Adakah? Nampaknya tidak. Tapi di dalam surga rama-ramanya rama-rama emas. Ya, di Melaka ada taman rama-rama. Ada di situ emas kah? Rama-rama emas? Tidak ada. Tapi di dalam surga itu, masya Allah, rama-ramanya rama-rama yang dijadikan daripada emas. Bagaimana itu kita berimanlah dengannya, sebagaimana disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di sana padanya ada rama-rama emas berterbangan ke sana kemari. Ya, seolah-olah buahnya semacam tempayan besar. Oh, masya Allah.
Ya, tuan-tuan puan sekalian, ya orang Arab dia ada ya kilal. Kilal itu ya tempayan. Tempayan diletakkan padanya ya air. Ya kalau musim panas dia tutup itu, kemudian semalam itu kalau sampai besok dia jadi sejuk itu. Tak ada peti ais, tuan-tuan puan sekalian. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Dibuat daripada tanah itu, daripada tanah dia, dia simpan di situ air itu. Kalau malam itu dia akan jadi sejuk. Masya Allah. Jadi musim panas sangat sesuai sekali. Kata Abu Aisyah, ya, ya bermula ini hadis Hasan lagi qarib. Tuan-tuan pas sekalian, Imam ya, Syekh Idris Marbawi dia masukkan di sini satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ya, betul-betul tentang apa? Tentang ya buah itu. Dan ada tersebut satu hadis yang panjang di dalam targhib wa tarhib katanya. Ya, hadis diriwayatkan Utbah. Saya baca saja apa namanya terjemahannya. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Utbah ibni Abdin radhiyallahu anhu katanya. Telah datang seorang badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang badui. Siapa orang badui? Orang yang tinggal di kampung itu, di dusun-dusun itu. Dia bersama dengan kambing-kambingnya, untanya, tuan-tuan puan sekalian. Dan satu lagi dikatakan Arabiyun, orang kota. Jadi satu kali orang badui, orang dusun datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya seorang badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka katanya apa ia kolam tuan hamba yang tuan hamba khabarkan daripadanya itu haud. Nabi ada kolam kan? Kausar itu. Ya, bagaimana itu katanya? Maka disebut Utbah akan hadis itu sampai berkata Utbah begini. Ya, ceritanya begini. Maka orang Arab itu, Arabi itu orang apa namanya Badui itu. Maka kata orang Badui itu, ya Rasulullah, adakah di dalam sorga itu buah-buahan? Ya, sabdanya bahkan ada ya. Sabda Nabi ialah sabda Nabi. So, dalam sorga itu ada buah-buah kan? Ada, tuan-tuan puan sekalian. Coba jangan tanya saya lah. Adakah durian di dalam surga? Bagaimana? Bagaimana? Allahu a'lam. Insyaallah ada. Ya, barakallahu fiik. Kita makan durian lagi ke ada yang lebih hebat dari durian lagi. Ya, saya rasa itu jawabnya. Allah. Ada satu orang dia tanya, katanya, ya ada rokok di dalam surga kah? Oh, Allah. Susah nak jawab itu. Bagaimana tuan-tuan puan sekalian? Tapi saya rasa ustaz itu sangat bagus dia jawab. Ya. Ya, sebab orang itu pun main-main juga kan. Ya. Dia kata ada, tapi apinya tak ada, mesti pergi neraka. Ada katanya rokok ada, tetapi apinya tidak ada, mesti neraka. Ya. Diam terus orang itu. Jadi jangan dianggap main-main lah tuan-tuan. Jangan kita anggap menjadikan dia permainan. Barakallahu fikum ya. Dan sebenarnya siapa yang isap rokok berhentilah tuan-tuan puan sekalian. Ya barakallahu fikum. Dan di dalamnya ada pohon kayu bernama tuba. Oh masya-Allah. Ialah pohon yang menaungi ia akan surga Firdaus. Oh masya-Allah. Tuan-tuan, sabda Nabi SAW, kalau kamu minta surga, mintalah Firdaus. Karena Firdaus itu yang paling tinggi. Oh Masya Allah. Allahumma inna nas'aluka jannatal Firdaus. Kita baca sama. Allahumma inna nas'aluka jannatal Firdaus. Ya Allah, bagilah kami jannatul Firdaus. Karena itu yang paling tinggi. Ya tuan-tuan puan sekalian, biarpun harapan ada. Tapi itu tempat Nabi-Nabi sebenarnya, syuhada, salihin. Tapi boleh bersama kalau kita buat taat dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka berkata apakah Tuhan pohon kayu di bumi ini kita ini yang serupa dengan dia? Pokok dalam surga itu adalah kira-kira yang pokok di dunia ini. Sabdanya Nabi SAW, tidak ada serupa suatu pun daripada pohon kayu. Apa pokok yang paling cantik di dunia ini? Tidak ada. Pokok yang dalam surga itu istimewa. Tidak sama seperti walaupun sekira-kira mungkin ada dan tetapinya engkau boleh pergi ke negeri Syam. Syam ini tuan-tuan Syria Jordan Palestin pada masa dahulu disebut namanya negeri Syam. Tuan-tuan puan sekalian. Jawabnya tidak ya Rasulullah, aku tak pergi.
Maka sabdanya maka bahwasanya serupa ia dengan pohon kayu di negeri Syam yang dipanggil orang pohon kayu itu Jauzah. Saya pun tak tahu tuan-tuan puan sekalian. Kira-kira begitu, tapi bukan begitu, lebih cantik lagi. Tumbuh atas apa ni? Batang yang satu, kemudian kemudian berserak itu dah hanya di atasnya. Katanya maka semacam mana besar umbinya ya Rasulullah. Sabdanya jikalau menyembara satu daripada berjalan unta muda ahli kamu, keluarga kamu, tentulah tidak berjalan habis hinggalah besar dengan tua dan yang lemah dan patah tulang lehernya. Tuan-tuan puan sekalian, kenapa? Karena sangat besarnya. Katanya, adakah di dalam pohon dalam surga itu pohon anggur? Sabdanya bahkan ada. Unab itu, buah anggur kan, tuan-tuan puan sekalian. Masuk daripada buah yang banyak disebut dalam Al-Quran, korma. Kemudian buah apa lagi yang unab, buah anggur. Adakah dia kata dalam surga itu buah anggur? Kata orang Arab suka ini. Buah korma, buah anggur, zaitun, buah apa lagi? Buah tin. Masya Allah, tuan-tuan puan sekalian. Barakallahu fikum. Adakah buah korma? Katanya ada. Bagaimana besar jambak buah anggurnya itu? Sabdanya yaitu perjalanan sebulan. Maksudnya di sini sangat besar sekali tuan-tuan puan sekalian. Barakallahu. Tiada gugur dan tiada itu menyimpang dan tiada pula penat. Pernah juga Nabi SAW bersabda katanya maka bagaimana besar bijinya daripadanya. Sabdanya Nabi SAW, adakah bapamu pernah menyembelih kambing daripada kambingnya yang besar, maka di kulitnya, dikupaskan kulitnya lalu diberikannya kepada ibu kamu, maka katanya dah masalah oleh kamu akan ini. Kemudian belah dan berbuat baginya timba yang boleh kami buat menderus apa suatu, katanya bahkan ya Rasulullah katanya Nabi sebuat serupakan seperti timba yang besar. Itu apa? Buah anggur itu, Masya Allah. Tuan-tuan puan sekalian, bahwasanya buah anggur yang sebiji dalam surga itu boleh mengenyangkan dan mengenyangkan engkau dan juga ahli rumahku, mengenyangkan aku dan ahli rumahku. Sebiji saja cukup untuk satu keluarga. Masya Allah, tuan-tuan puan sekalian. Maka bersabda Nabi SAW, wa'ammatu ashiratik, maksudnya boleh cukup untuk engkau dan keluargamu, juga boleh mengenyangkan sama semua kaum kerabat kamu. Tuan-tuan, ini luar biasa. Jadi tenang-tenang sajalah tuan-tuan puan sekalian. Di surga itu tidak sama dengan kehidupan di dunia. Salah satu daripadanya, tuan-tuan puan sekalian, di dalam surga itu tidak perlu tidur. Sebab di dunia ini tidur untuk kita lupakan semua masalah. Di dalam surga itu tidak ada masalah. Jadi supaya terus senang, maka tidak ada tidur. Semua gembira. Kalau tidur nanti hilang kegembiraan itu. Ini tidak ada lagi, tuan-tuan sekalian. Dan tidak ada penat, tidak ada sakit, tidak ada tua. Semuanya muda-muda. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Boleh tuan-tuan sekalian? Mudah-mudahan kita daripada ahli surga. Allahumma adakhinnal jannah. Allahumma adakhinnal jannah. Jangan lupa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan doa yang sangat disukai oleh Nabi SAW dan didoakan oleh Anas bin Malik. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.